Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Saya percaya sore hari ini kita semua biasa di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, pergumulan kita percaya ketika kita dapat hadir Tuhan yang kudus, itu semua karena perkenanan Tuhan. Dan itu semua karena perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu sore hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita mengkhususkan kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita. Biarlah semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah kami yang mulia. Engkau adalah Allah kami yang kudus. Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu layaklah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau bahkan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan hari ini Bapa, inilah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengagungkan nama-Mu. Kami rindu membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari naikkan pujian ini kembali dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari sama-sama katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan, kembali kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja kami Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama
Sebab Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. dengan sungguh Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang kudus. Haleluya. Mari sembah Dia. Kau kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau syukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Baik-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Saudara percaya kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar, amin. Sebab besar, Dia adalah Allah yang berkata. Malam hari ini Allahku
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka ibadah kita malam hari ini dengan doa. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa sedari tadi Engkau melawat kami Tuhan. Menjamah hati kami dengan hadirat-Mu. Dan Roh Kudus, Kau memenuhi setiap hati umat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan mulut kami terbuka untuk terus menyerukan sorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami yang perkasa, Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, mari lawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melihat bahwa kami bersyukur Tuhan, sepanjang bulan yang lalu Engkau sudah menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh memasuki minggu yang baru di bulan yang baru, di bulan Oktober ini, bulan yang kami imani. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, urapi setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan malam hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan segala kuasa-kuasa jahat yang berniat mengganggu jalannya ibadah kami malam hari ini, satu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya, kita semua katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat.
Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau sapa. Tadi ada sedikit kesalahan, mungkin di teknis atau yang lainnya. Tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, amin. Amin, semua tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin, suara saya terdengar sampai atas? Kalau terdengar suarakan haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Malam hari ini semua siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Walaupun tertutup masker, saya minta tetap kasih senyum yang terindah buat kiri kanan kita. Kita mau terus menyatakan bahwa Tuhan kita baik, amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Kita berikan lambaian tangan buat Tuhan. Lambaian dalam lewati, selama kau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Perkasa, semuanya katakan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, lagu ini bersemangat kita memuji Tuhan, amin. Tapi masih banyak yang kelihatannya belum semangat. Coba saya mau cek dulu semangatnya malam hari ini. Yang pria mana suaranya? Yang wanita mana suaranya? Semua sama-sama ikuti saya ya, kita oh ya. Katakan oh. Sekali lagi. Sekali lagi lebih semangat. Sekali lagi buat Tuhan.
dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, dan sebelum juga kita menikmati perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita terus mengarahkan hati kita untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, saya percaya bahwa kita paham dan kita mengerti, bahkan kita percaya bahwa ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang rela mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Kita yang berdosa ini dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dia sudah mengorbankan nyawanya, bahkan mengorbankan, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus setiap kita. Dan pertanyaannya malam hari ini, ketika Dia yang sudah begitu luar biasa mengasihi kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan segenap hidup kita? Dan biarlah ketika kita nanti mengikuti perjamuan kudus, ini bukanlah hanya seremonial belaka, tetapi betul-betul sebagai ungkapan syukur hati kita bahwa kita merenungkan dan kita mengenang bahwa Yesus Kristus sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau arahkan hati kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sungguh pengorbanan yang luar biasa, ya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa karya terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yaitu ketika Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau terus mengagumi kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu kami Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Semua yang percaya mari katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang jemaat sekalian dengan hormat untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Hati yang terindah, hati-Mu yang mulia Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami memuji Engkau Tuhan dengan hati kami. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pun
pujian ini di hadapan Tuhan. Dalam hidupku. Engkau letak. Amin Yesus. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Sambil angkat kedua tangan kita katakan Shalom, puji nama Tuhan. Tetap semangat ya, puji Tuhan, kita tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan bagi kita semua. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu, ibadah kita itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita semua. Karena ada banyak manfaat-manfaat yang akan kita terima ketika kita datang kepada Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan saat ini yaitu menjaga kehidupan rohani tetap mantap di dalam Tuhan. Ya, menjaga kehidupan rohani tetap mantap. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita dipanggil oleh Allah bukan saja untuk kita menerima keselamatan yang daripada Allah saja, tetapi kita dipanggil oleh Allah supaya kita bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Sesuai dengan visi gereja kita, yaitu menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah. Dan oleh sebab itu, orang yang bertumbuh secara rohani, tentu di dalam hal ini ada tujuan atau target yang akan diraihnya. Yaitu kehidupan kerohanian itu untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sesuai dengan visi kita, target kita kedewasaan rohani yaitu menjadi dewasa dan berbuah di dalam Tuhan. Juga kita harus berusaha menjadi sempurna seperti Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan modal bagi kita semua, yaitu iman. Percaya kita kepada Yesus Kristus, ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, itu yang menjadi modal kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa kekuatan yang daripada Tuhan.
Bapak Ibu, di sini jelas firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua umat Tuhan di tempat ini. Biarlah roh kita, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab itu tubuh perlu dipelihara, jiwa perlu dipelihara, roh juga perlu dipelihara supaya sempurna adanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus saat itu kepada jemaatnya di Korintus, di mana jemaat Korintus tidak bisa makan makanan rohani yang keras, ya, yang dia bisa lakukan hanya makanan rohani yang empuk-empuk, ya, susu menjadi makanan kerohanian jemaat Korintus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-1. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, di mana Rasul Paulus saat itu berusaha memberikan makanan rohani, firman Tuhan, khususnya kepada jemaat di Korintus. Di dalam hal ini, dia tidak bisa bicara secara manusia rohani. Kenapa? Karena yang bisa diterima oleh jemaat Tuhan saat itu hanya makanan-makanan yang empuk, bukan makanan keras. Ya. Sehingga akhirnya Rasul Paulus mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sesuai dengan pertumbuhan kerohanian mereka. Namun di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14, mari kita buka firman Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14, tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini adalah tulisan Rasul Paulus, di mana makanan yang keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, karena karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan sudah memberikan panca indera dalam kehidupan kita untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi, kita saat ini tetap memelihara kesehatan jasmani. Ya, dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, olahraga teratur. Ya, dalam hal ini juga bagaimana cara berpikir positif dan juga tidur istirahat yang cukup dan juga melakukan berbagai hal-hal yang baik guna kesehatan tubuh kita. Dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya bahwa kita juga harus tetap menjaga kerohanian kita, tubuh rohani kita supaya tetap mantap di dalam Tuhan dan perlu asupan-asupan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanakah supaya kita tetap bisa menjaga kerohanian kita? Kita bisa belajar bahwa kebutuhan jasmani itu hanya bersifat sementara. Keadaan jasmani itu sifatnya sementara. Tetapi hal-hal yang rohani itu bersifat kekal adanya. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan. Jika kita juga sudah melakukan yang terbaik untuk tubuh kita,
Terlebih juga kita harus memperhatikan, memperdulikan kerohanian kita. Tubuh rohani kita sangat penting di mata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa biarlah kita dapat memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menjaga kehidupan rohani tetap mantap di dalam Tuhan? Tentu harus hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu kita tetap berdoa dan tetap merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Banyak saat ini orang Kristen tidak lagi berdoa dan tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka disibukkan oleh pekerjaannya, disibukkan oleh bisnis yang dilakukan, sehingga akhirnya kerohanian mereka menjadi lemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, banyak juga orang berkata, buat apa berdoa? Buat apa merenungkan firman Tuhan? Sama juga kok hasilnya. Gak merenungkan firman Tuhan, gak berdoa juga sama hasilnya. Oleh sebab itu adalah perkataan yang salah. Ya. Kita yakin percaya dengan iman, kita akan menerima pertumbuhan rohani dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu sebuah perintah yang harus kita lakukan hari lepas hari. Di dalam Mazmur pasal 1, saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita apa yang menjadi kesukaan hati kita, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan itu perlu kita renungkan siang dan malam, Taurat Tuhan. Karena kalau orang merenungkan Taurat Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan apa yang menjadi titah-titah Tuhan, apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan, kita renungkan, dan itu menjadi berkat bagi kita semua. Sebab itu biarlah kita harus tetap mengadakan waktu khusus untuk bersekutu kepada Tuhan. Waktu khusus ini sangat penting kita lakukan hari lepas hari, bukan waktu sisa. Ya, berikan kepada Tuhan itu waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Ya, setelah bekerja dengan jerih lelah, baru kita berdoa. Segala sesuatu kita awali dengan doa kepada Tuhan. Segala sesuatu juga harus kita awali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu merupakan sebuah waktu khusus kita berikan kepada Tuhan di pagi hari. Ketika kita mulai bangun, berikanlah yang terbaik, waktu yang terbaik tersebut di awal kita bangun tidur. Itulah waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu ketika kita bangun tidur, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersyukur, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan sepanjang hari itu akan berjalan dengan baik. Ya, tetapi kalau di awalnya sudah tidak enak, terus berlanjut sampai malam hari. Oleh sebab itu perlu waktu khusus yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua, kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa-sisa untuk Tuhan. Kemenangan berada di tangan mereka yang suka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kemenangan terhadap pergumulan hidup, ya, kemenangan terhadap tantangan yang kita hadapi saat ini, kita menghadapi masa-masa sulit, tetapi yakin percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita semua untuk mencapai suatu tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar waktu yang terbaik kita berikan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja.
Selanjutnya, dedikasikan diri kita setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan pribadinya, juga untuk orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita mau mendedikasikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan saja yang kita senangkan. Kenapa? Kalau kita mendedikasikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Kalau kita tidak mendedikasikan diri kita untuk Tuhan, maka tujuan-tujuan yang kita peroleh akan ngambang dalam hidup ini. Seperti apa? Akan meraba-raba. Mau kemana tujuan kita. Tetapi ketika kita memberikan dedikasi diri kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka secara otomatis Tuhan akan memberikan tujuan-tujuannya yang jelas bagi kita semua. Kita akan mengerti kehendak Tuhan ketika kita mendengar Tuhan. Melalui setiap doa-doa yang kita lakukan. Melalui setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, Tuhan berbicara. Yakin percaya, melalui setiap hati nurani kita, melalui orang lain yang menegur kita, Tuhan berbicara. Dan oleh sebab itu, biarlah kita tetap mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan saja, supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, tetap menjaga kerohanian kita di dalam Tuhan. Biar kita juga tetap setia, dalam arti rajin dan bersemangat setiap hari hanya untuk Tuhan. Banyak orang saat-saat ini tertarik dengan hal-hal yang lahiriah saja. Ya, mereka sudah mulai tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang rohani, yang berbau rohani, yaitu beribadah, berdoa. Ya, sudah mulai tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memiliki kepedulian lagi dalam hidupnya. Sudah tidak memiliki kerinduan lagi untuk melibatkan dirinya di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Dan oleh sebab itu sifat masa bodoh, sifat tidak peduli dalam pekerjaan Tuhan menghambat dirinya sendiri. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita tetap bangun kerajinan kita. Kita harus tetap bangun semangat kita di dalam Tuhan supaya tidak kendor. Dan tentu dalam hal ini tentu kekuatan Tuhan kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap mengasihi Tuhan. Di dalam hal ini, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan melayani Tuhan. Oleh sebab itu menjadi dasar kita untuk kita bisa melayani Tuhan, yaitu karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak tantangannya yang kita hadapi dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi titah-titah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan kita boleh lakukan. Janganlah kita padamkan roh kita, biar roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Supaya apa? Supaya kerajinan kita tidak kendor di dalam Tuhan. Supaya semangat kita tidak kendor di dalam Tuhan, sebab itu perlu roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk kita bisa berhasil di dalam bidang apapun, dibutuhkan kerajinan dan semangat hari lepas hari. Dan semangat ini, apapun yang kita lakukan, pasti akan membuahkan hasil yang baik ketika kita rajin dan bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita harus sungguh-sungguh rajin dan bersemangat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dengan menjaga kehidupan rohani dengan baik, yaitu dengan rajin dan semangat inilah kita boleh sungguh-sungguh melakukannya. Kita sebagai anak Tuhan harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat, ya. Supaya kita tetap rajin dengan cara kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin telah bersalah kepada kita. Kalau kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, itu tidak berat. Karena didasarkan oleh kasih Kristus. Orang yang mungkin yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, kepada diri kita semua, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh mengasihinya.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk tetap menjaga kerohanian kita tetap mantap, kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang memiliki roh yang bijaksana. Ya, seperti 5 anak gadis yang bijaksana, dia tetap menjaga ya lampunya, apinya itu supaya tetap pada saat Tuhan Yesus datang didapati dengan tidak terlelap, tidak tidur, dia tetap berjaga-jaga. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, milikilah roh yang bijaksana di dalam Tuhan. Dengan kebijaksanaan inilah kita bisa mampu memberikan keputusan yang benar. Ya, mampu memberikan keputusan yang baik, tentunya sesuai dengan kemauan Tuhan. Mungkin menurut manusia baik, tetapi menurut Allah itu belum tentu baik. Menurut manusia itu sudah benar, tetapi menurut Tuhan itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, biarlah kita mau belajar menjadi manusia yang bijaksana di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa manusia yang bijaksana adalah manusia yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Ada firman Tuhan katakan, mengapa engkau tidak melakukan perkataanku? Ya, mengapa engkau tidak mendengarkan perkataanku? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam arti orang-orang tersebut bukan berarti dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Tetapi banyak orang-orang tidak mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus Kristus sehingga dikatakan oleh Yesus, mengapa engkau tidak mendengar perkataanku? Jadi orang yang mendengar perkataan Tuhan adalah orang yang mengerti maksud Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Juga setelah mengerti baru bisa dilakukan, ya. Sebab itu sebagai Tuhan kita melakukan firman Tuhan karena didasarkan karena pengertian kita kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa adanya pengertian yang daripada Tuhan. Tanpa adanya pengertian itu kita tidak bisa melakukannya. Sebab itu biar kita tetap menjadi manusia yang bijaksana, bukan menjadi manusia masa lalu. Manusia masa lalu adalah manusia yang selalu mengingat masa lalunya. Wah, dulu mah saya hidupnya baik, ya. Semua serba ada, kecukupan. Kenangan-kenangan yang indah selalu diingat-ingat. Beda ya sekarang mah sama dulu. Itu adalah bagi orang yang bicara selalu dengan masa lalunya, berarti itu adalah orang kehidupannya dalam arti itu adalah manusia masa lalu. Jangan kita menjadi manusia masa lalu. Juga kita jangan jadi manusia masa kini yang kita bicarakan hanya masa kini saja, ya. Jangan kita juga menjadi manusia masa depan dalam arti kita berkata-kata tinggi, kita punya impian tinggi, hanya kita perkatakan saja tanpa kita lakukan mulai dari hal-hal yang terkecil dari saat ini. Yang Tuhan kehendaki bagi kita semua itu biar kita tetap menjadi yang bijaksana. Dalam arti masa lalu menjadi pelajaran yang bagi kita semua, itu menjadi kaca spion, ya. Lihat sebentar saja lalu mengarah diri kita ke depan. Jangan sampai menjadi kaca yang besar, ya. Kalau kaca besar berarti kita hanya melihat masa lalu dan masa lalu. Orang yang bijaksana menjadikan masa kini itu menjadi buah
batu loncatan bagi kita semua untuk menggapai masa depan yang indah penuh harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, manusia yang bijaksana juga di sini berkata yang meresponi firman Tuhan. Ada 3 tipe orang dalam meresponi Tuhan, dalam meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama yaitu responnya langsung segera, seperti Sakius, ya, orang pendek. Ketika Tuhan berkata, "Hei Sakius, segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Sakius langsung segera turun menjumpai Tuhan Yesus, sehingga ada perubahan dalam kehidupannya. Ada juga manusia yang responnya tidak langsung, tunggu nanti dulu, ya. Nanti dulu, tunggu sukses dulu, baru saya akan datang kepada Tuhan. Tunggu berhasil dulu, tunggu diberkati dulu, baru datang kepada Tuhan. Ya, tunggu ada masalah tiba-tiba, baru datang. Ya, sebab itu kita harus tetap memiliki respon yang langsung, bukan respon yang tidak langsung. Tunggu ada masalah dulu, baru datang sama Tuhan. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, bila kerohanian kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab itu ada juga respon yang ketiga, sama sekali tidak meresponi firman Tuhan. Seperti Raja Herodes, ya, tidak mau meresponi apa firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada sebagai manusia bijaksana yang meresponi firman Tuhan dengan segera. Yang meresponi panggilan Tuhan dengan segera ketika Tuhan memanggil kita. Kita responi dengan jawab ya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab itu biarlah kita tetap menentukan arah hidup kita setiap hari. Kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan, kerohanian kita, menentukan arah hidup kita setiap hari. Banyak orang saat ini mengikuti jalan hidupnya bergantung kepada kekuatannya sendiri, bergantung kepada pengertiannya sendiri. Dan mereka tidak lagi memerlukan tuntunan Tuhan. Mereka hanya butuh keahlian dirinya sendiri, kepintarannya sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bila saat-saat ini kita mau meletakkan kehendak kita di bawah kuasa Tuhan, kita sebagai manusia memiliki kehendak, letakkanlah kehendak itu di bawah kuasa Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun kita semua. Sebab itu, menentukan arah hidup kita setiap hari butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Tanya Tuhan terlebih dahulu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita putuskan. Tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Kita dengar kehendak Tuhan melalui setiap kejadian-kejadian hidup, melalui hati nurani kita yang berbicara, ya, melalui orang lain mengingatkan kita semua supaya kita boleh mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk kita tetap menjaga kerohanian kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jadikan kami menjadi bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi bejana-bejana-Mu yang indah ya Tuhan, yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Tuhan, bangkit. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu. denganmu Apa
Tuhan Kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Pelayan Tuhan Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan, biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara dengan sempurna di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena ini yang Tuhan kehendaki bagi kami semuanya Tuhan, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan rohani dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menjaga hati kami ya Tuhan, menjaga hidup kami ya Tuhan, supaya roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami saat ini ya Tuhan, melalui kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami semua, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami ya Tuhan, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami semua ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, layakan hamba, layakan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, layakan sidang jemaat-Mu untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Oh ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Di depan kami ya Tuhan ada perjamuan kudus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti ini. Biar roti ini sungguh-sungguh melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami sekalian ya Tuhan. Untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Turunlah berkat Tuhan atas anggur ini ya Tuhan. Biar anggur ini sungguh melambangkan darah Kristus yang tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang menguduskan kami, yang menyucikan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi manusia yang rohani dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengakui tubuh-Mu dan darah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dapat bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kuduskan kami, layakan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita semua. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus, haleluya Yesus. Kami pribadi lepas pribadi Yesus. Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus menjamah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara dengan sempurna di hadapan Engkau ya Tuhan.
Ini yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Engkau terus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus mengalami pertumbuhan rohani kami ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami melakukan apa yang menjadi titah-titah Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Apa yang menjadi peraturan-peraturan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami melakukan dengan kesungguhan hati kami kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam setiap peraturan-peraturan-Mu ya Tuhan, banyak hal-hal yang berguna bagi kami ya Tuhan. Yang bermanfaat bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami tetap mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk kami tetap rendah hati di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berikan kedewasaan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh tetap mengalami pertumbuhan rohani ya Tuhan. Yaitu untuk kami boleh dewasa di dalam Tuhan. Untuk kami boleh memperoleh buah-buah yang daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga akhir hidup kami ya Tuhan akan menjadi sempurna. Seperti Engkau yang Tuhan kehendaki bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, inilah keberadaan hidup kami. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati semua.